Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini. Belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo. Ya. Dulu saya suka nyanyi goyang dumang yang ditampilkan oleh artis Cita-Cita atau apa ini. Sehingga kadang saya pengen menghadiri konsernya, hampir-hampir saja saya menjadi fans Cita-Cita tadi itu ya. Tapi saya kembali menyadari kalau apa yang ingin saya lakukan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian saya mulai punya inisiatif yang menurut saya positif, yaitu daripada saya mendengarkan lagu dan goyangan tadi, Cita-Cita itu, lebih baik saya meminta istri saya bernyanyi dan bergoyang. Ya, seperti Cita-Cita tadi. Untuk saya tanpa dibarengan musik, karena kebetulan istri saya dahulu pandai bernyanyi dan bergoyang. Apakah inisiatif saya ini diperbolehkan dalam ajaran Islam? Boleh sekali, nggak masalah. Boleh, tidak ada masalah. Pak Yoyo mau praktek ya? Boleh nggak? Jadi hukumnya boleh suami dinyanyikan oleh istrinya, boleh, boleh, kan gitu. Dengan kata-kata cinta, lantunan syair itu boleh, nggak ada masalah. Bahkan dikatakan wanita ahli surga, wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Dalam arti kata memang dia diberikan kesempatan seluas-luasnya kalau sama suaminya, boleh saja, gitu kan. Selama tidak ada hal-hal yang haram. Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qadarullah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua ana menginginkan ana menikah dengan gadis. Dan ana sendiri juga lebih sreg dengan yang gadis. Terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira? Ya ikutlah di sini ada teman-teman buka pendaftaran gitu kan. Nggak usah online, di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah. Ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. Bagaimana peran Jibril? Bagaimana peran Jibril saat ini? Allahu alam. Saya nggak pernah ketemu Jibril. Saya nggak tahu gitu kan. Kita tidak tahu, jangan tanya yang di luar batas manusia. Gitu. Nabi Muhammad SAW saya tidak tahu kapan Jibril datang, tidak pernah tahu. Datang tiba-tiba ya, baru Nabi tahu, gitu kan? Sahabat-sahabat juga kalau melihat Jibril melihat dalam poster manusia, bukan sebagai malaikat. Gitu kan? Itu yang terjadi. Kalau saya pribadi lebih jauh lagi, tidak mungkin saya tahu gitu. Ustadz, iblis tidak mati, apakah jin bisa mati? Iblis mati ya, bukan tidak mati. Mati tapi nanti hari kiamat bersama dengan hancurnya kiamat iblis mati. Jadi dia mati. Apakah jin mati? Mati semua. Ya. Jadi semua mati. Ada doa Nabi SAW mengatakan, ya sesungguhnya Allah kau maha hidup, jin dan manusia mati. Ada hadis Nabi SAW, doa mereka, beliau begitu. Ustaz, anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai sapam. Menyerupai sapam komplek rumah ana yang berusaha menjegal anak sholat subuh. Dan beberapa hari kemudian sapam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja. Ya. Ini kan mimpi. Syaitan memang begitu. Bisa saja. Apalagi sholat subuh. Memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti dari syaitan memang. Karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita. Seharian sampai besok subuh lagi ya. Dijamin. Besok sholat lagi dijamin lagi sampai subuh. Nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja. Tapi kalau masalah sapam itu meninggal dunia beberapa hari kemudian itu karena ajal. Nggak ada hubungannya sama mimpi anda. Gitu kan. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini. Belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo. Ya. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat.
Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis tadi contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah. Bolehkah meminum sperma pasangan kita? Tolong diuraikan Ustaz. Apa yang mau diuraikan? Ada-ada saja ini yang berbeda. Sperma dalam agama Islam tidak dihitung najis. Sperma tidak najis dalam Islam. Makanya dalam hadis Bukhari jelaskan, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok sisa sperma di celana Nabi, di sarung Nabi SAW, dikerok ya, tidak dicuci, dikerok saja yang kering dikeluarkan, lalu Nabi SAW gunakan kain tersebut untuk sholat. Dari hadis ini ulama fikih sepakat mengatakan sperma itu tidak najis ya, tentu dianjurkan agar tidak sampai menelan, tapi kalau itu pun terjadi, sebagian ulama fikih mengatakan karena dia tidak najis maka tidak ada masalah gitu. Tolong jelaskan bersumpah atas nama Nabi SAW. Ini seperti ujian ini, tolong jelaskan, lalu tanda tanya. Baik Pak Guru, saya jelaskan. Jadi orang mengatakan misalnya demi Nabi ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan wan Nabi. Banyak orang-orang biasa di Mesir mengatakan begitu, demi Nabi, demi Rasulullah gitu kan. Nah ini kata-kata demi, ini dalam bahasa Arab waw kasam namanya, waw sumpah. Ini enggak boleh kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menggunakan nama Allah SWT dalam sebuah, dan Nabi SAW sendiri mengajarkan kita untuk itu. Kayak gitu. Tidak pernah ada satupun sahabat yang dinukil kepada kita mengatakan wan Nabi atau war Rasul gitu kan. Tapi mereka menggunakan wallahi, demi Allah, dan Rasulullah SAW sendiri juga menggunakan itu ya. Dengan 3 lafadznya wallahi, tallahi, dan billahi. Saya wanita dan saya takut mati syahid, apa doanya? Bolehkah berdoa agar tidak mati syahid yang dikriteriakan seperti terbakar, tenggelam, tabrakan? Nggak usah dibayangkan ini terbakar, tenggelam, dibacot sama musuh, nggak usah dibayangkan itu. Saya sudah bilang tadi, itu tidak akan berpengaruh kepada orang yang sedang terjadi proses kematian. Karena orang kalau mati dalam Islam hanya lihat satu, malaikat maut cabut ruhnya, titik, nggak lebih daripada itu. Itu saja. Maka ini saja yang kelihatan, tidak lagi dilihat orang yang bacot badannya, luka badannya, itu sudah tidak ada lagi. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ada yang dikhawatirkan, gitu kan? Minta kepada Allah SWT agar diangkat rasa takut itu. Bagaimana dengan buah durian? Bukankah kalau kebanyakan bikin mabuk? Ya. Bikin kenyang, iya. Saya makan durian tidak mabuk. Enggak kok, insya Allah enggak termasuk itu. Ya. Jadi jangan semuanya ditarik ke masalah khamr ya. Jadi seperti apapun, antum makan nasi kalau makan 1 bakul mabuk juga tuh. Jadi kekenyangan nggak bisa jalan juga kan. Jadi jangan dipakai istilah mabuknya itu. Mabuk itu memang betul-betul yang keluar dari jalur gitu kan. Oh dari akal pikirannya gitu. Nanti akhirnya demo semua penjual durian nanti. Itu buah halal. Sebagaimana halalnya anggur gitu kan. Anggur kan asal khamr ya. Dibuat dari situ. Tapi dia jadi halal karena dia masih buahnya. Selama buah insya Allah nggak masalah. Jika berkata sebenarnya khawatir diancam atau menyakiti hati. Kenapa kok harus diancam nih? Masa ada orang menikah diancam gitu? Kecuali memang dari dasarnya suka iming-iming nih, ya, mulutnya seperti ember macam-macam. Ngomong ini, ngomong itu, janji ini, janji itu. Ini nggak boleh memang. Nggak usah janji-janji. Orang mukmin itu teman-teman sekalian bukan omongannya yang banyak, prakteknya. Prakteknya. Sampai saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kok kadang-kadang kata sayangnya mahal gitu. Saya tidak setiap saat mengucapkan gitu. Saya bilang sayang yang sebenarnya bukan di ucapan, lihat perilaku sehari-hari. Apa yang kurang dari kehidupan, apa yang kurang dari perhatian, apa yang kurang, itu semua harus itu dilihat lebih besar gitu kan. Kalau ada orang ngomong saya mau jihad, saya kalau gini, saya mau begini, ngomongnya besar tapi tidak pernah sampai mati jihad. Ada orang jihad 100 kali dipanggil, 100 kali selalu hadir tapi tidak pernah ngomong. Itu yang benar tuh gitu. Banyak ngomong untuk apa ini? Jika haram, atasan saya pernah bilang selama perusahaan membayar zakat maka keuntungan penjualan sistem ke bank konvensional akan menjadi halal. Ini akal-akalan dia nih. Bagaimana bisa dia mengatakan gitu? Apakah atasan saya masuk dalam golongan orang munafik? Tentu saja tidak kita katakan munafik, tapi dia salah dalam konsep itu.
Bagaimana caranya uang hasil korupsi atau uang hasil riba, kemudian dia bilang kalau kita keluarin zakatnya jadi halal? Nggak bisa. Sama nanti orang tarik semua tuh, orang zina juga begitu, hasil zina yang penting zakat, gitu kan? Nah. Bagaimana menyikapi seorang pemabuk yang membuat saya resah atau mengganggu? Apakah saya tetap sabar atau saya pukul saja, Ustaz? Tinggalkan saja, tidak usah interaksi sama dia, gitu kan? Tidak usah berteman, tidak usah apa-apa. Kalau dia ngomong, biarin aja. Ya, tinggalin aja. Ya. Bagaimana jika tidak ikhlas dalam berzakat? Apakah tetap harus zakat atau tidak? Kenapa tidak ikhlas nih? Siapa yang kasih antum nafas? Siapa yang kasih antum mata? Yang kasih antum telinga? Yang kasih antum ilmu, otak bisa belajar? Terus kemudian Allah minta 2,5%. Itu pun 1 tahun plus kalau mencapai 85 gram emas. Terus tidak ikhlas? La ilaha illallah. Ya. Harus ikhlas saudara, tetap keluar zakat, kan gitu. Gak bisa kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima itu. Kata Nabi SAW, Inna Allah dalam hadis Abu Daud hadis Sahih, Inna Allah la yaqbalu min amalin illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima sebuah amal soleh kecuali yang ikhlas karenanya, gitu kan? Kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah saya harus keluarkan zakat? Tetap harus keluar. Ikhlas gak ikhlas? Kalau tidak berarti jadi utang tuh. Karena zakat adalah rukun Islam, gitu kan? Nggak bisa. Apakah mengambil gambar atau memfoto Ustadz atau merekam suara ketika Ustadz kajian untuk koleksi pribadi itu termasuk pembuatan mencuri? Kok ketawa? Tanya Pak Yoyo di hukumnya. Nggak, insya Allah ini nggak apa-apa. Karena dia itu bukan hak, artinya kecuali kalau memang Ustadznya kasih syarat ya. Jangan ada yang foto saya, nggak boleh. Dia kasih syarat, maka orang mukmin harus patuh dengan syaratnya. Tapi kalau enggak, insya Allah enggak apa-apa. Di masjid-masjid banyak yang menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah ditujukan kepada para almarhum atau almarhumah dan juga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa kok Syekh Abdul Qadir Jailani bukan syekh-syekh lainnya? Jazakallah khair. Tanya yang lakukan. Jangan ke saya kan. Kenapa dia lakukan? Kenapa cuma Syekh Abdul Qadir Jailani? Coba tanya ini. Jadi kalau saya tidak punya jawaban, saya tidak tahu kenapa melakukan, karena saya sendiri tidak melakukan itu. Allahu a'lam. Di bulan Ramadan sejauh mana suami istri boleh bermesraan? Mengingat yang dilarang adalah bercampur. Semuanya boleh, kecuali jima, kecuali berhubungan biologis sampai klimaks, menumpahkan sperma atau sampai klimaks ini yang tidak boleh. Tapi pelukan, ciuman itu semua dibolehkan. Dan Nabi dan Aisyah berkata dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mencumbuin kami di bulan Ramadan, tapi beliau laki-laki yang paling bisa mengontrol dirinya, mengontrol diri. Cuma saya sarankan ke orang kayak antum janganlah. Saran saya nggak usah. Loh iya, nanti kalau kebablasan kan masalah. Tambah korinnya bisikin, sudahlah tanggung. Nah. Jadi hindarilah. Bagus kerja ya, kasih bukan yang lain. Nanti buka puasa silahkan. Sepuasnya sampai pagi. Ini yang bujang-bujang kesian nih dengar begini-begini. Bagaimana caranya menghilangkan najis waktu orang tidur mulutnya ketetesan air apa ini? Air ludah anjing sampai ke tenggorokan. Cara menghilangkan najisnya gimana? Allahu alam nih. Ini kasus baru nih. Bisa anjing masukin air liur di mulutnya gitu. Karena ini saya belum pernah temukan ya gitu. Berarti dia lagi tidur ngangap gitu, terus anjingnya datang gitu. Ya semoga Allah maafin, semoga Allah hilangkan ya. Allah alam, saya tidak tahu jawabannya ini harus seperti apa gitu. Karena tidak mungkin kita kumur-kumur sama pasir kan gitu. Apakah apabila kita melihat kucing ditendang, bolehkah kita membalasnya? Nanti Tuhannya yang balas, Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah Anda. Hanya tendang-tendangan berlanjut lagi. Apakah ketika kita sholat kemudian terlintas di memori pikiran kita, misal kita habis nonton film Mahabharata dan film yang ada dewa-dewa, Athena dan lain-lain. Kemudian pas sholat terlintas dewa-dewa dan gambaran di film, apakah itu termasuk syirik? Pertama, jangan nonton. Tadi saya bicara tuh jangan, saya bilang anak kecil aja tidak boleh nonton, apalagi orang sudah besar. Ngapain mau ditipu dengan cerita kosong? Itu bohong, dusta. Dusta semua itu, jangan dinonton.
Akhirnya kan lihat efeknya apa yang syaitan lakukan, dimunculkan dewa-dewa itu. Jadi nggak ingat Allah SWT. Itu bukan syirik tapi dosa. Tak, kalau syirik, kalau anda bilang oh ini Tuhan saya, pas muncul gambarnya dia, anda bilang ini Tuhan saya, nah itu baru syirik, itu nggak boleh, gitu kan? Apakah sholatnya harus diulang? Padahal kita nggak ada niat untuk berpikir ke sana, namun pikiran akal kita menyimpan memori tersebut. Ya tentu saja tidak diulang, kecuali kalau memang kita sudah sampai hal-hal yang membatalkan sholat, seperti misal syirik itu ya, menganggapnya oh ini berarti ini Tuhan saya nih, kita iakan terbawa dalam pikiran, itu baru. Karena tidak boleh mengulangi sholat tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu batal wudhunya, belum masuk waktu baru ketahuan, salah menghadap kiblat, nah itu mungkin. Apa benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Ini dari mana hadisnya? Hah? Ini hadis maudhu, dusta, nggak pernah ada. Sudah kalau mau berhubungan, berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar, datang ke Palestina, nah itu baru benar. Kaifa haluka Ustaz Khalid? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa Ustaz, 2 minggu serasa 2 tahun. Rasanya kangen kalau nggak dengar tausiah Ustaz Khalid. Dengarin di YouTube udah berkali-kali nggak bosan-bosan. Sampai istri saya gerah karena yang didengar masalah poligami. Ceramah saya itu ada 300 judul. Poligami itu belum pernah judul khusus ya, cuma pertanyaan. Kenapa antum dengar yang itu? Gitu. Kan masih banyak yang lain gitu. Emang sengaja cari gara-gara kan gitu. Ana mau nanya, apakah ain bisa mengena ke barang atau hanya orang saja? Bisa ke barang. Bahkan di Saudi itu saya dengarkan dari para masyayikh, dari para ulama-ulama kita tuh bisa sampai merusak kendaraan. Ada mobil baru lewat, oh baru ya, bagus ya, itu bisa tabrakan itu. Makanya harus hati-hati. Caranya diobati dengan selalu mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah kalau di Saudi itu sudah menjadi tradisi orang karena mereka faham sekali. Dan ada hadis Nabi, hati-hati teman-teman. Bunyinya gini, kata Nabi SAW, mayoritas umatku mati penyebabnya ain. Penyebabnya ain. Justru karena hasutnya orang. Jadi rumah tangganya orang bisa pecah, usahanya bisa bangkrut, badannya bisa sakit, itu karena ain. Dan obatnya sederhana. Obatnya setiap orang puji, kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, selalu begitu. Atau kalau kita memuji, kita juga mengucapkan. Walaupun antum tidak punya penyakit ain, tetap harus hati-hati. Setiap muji anak, muji istri, muji suami, muji kendaraan sendiri, Masya Allah, biasakan. Kalau di Saudi itu ditempel stiker tuh, Masya Allah, Tabarakallah, di mobil. Jadi orang begitu lihat mobilnya baca itu dulu, gitu kan. Di rumah juga begitu. Kalau kita masuk ke rumah-rumah yang bagus di Saudi itu pasti ditulis di depan pintu gerbangnya Masya Allah, ukirannya itu. Ukirannya itu. Kalau kita kan banyak ayat kursi, banyak Allah dan Muhammad. Kalau di sana memang tulisan itu, dan memang itu perlu disosialisasikan, dibiasakan ya, karena memang itu caranya. Anak-anak kita baru lahir ada yang datang, lucu ya, Masya Allah. Kita yang bilang, oh rumah kamu bagus ya, Masya Allah. Kita selalu bilang Masya Allah. Itu usahakan di lidah kita. Apakah termasuk sihir orang yang mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet? Sebenarnya ada nggak si Ato? Ya, hanya cerita sinetron saja. Allahu alam. Saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet ini. Tapi semua bisa terjadi. Namanya kuntilanak lah, apalah, pocong lah. Semua itu istilah. Istilah bagi syaitan-syaitan yang dipakai oleh dukun-dukun. Di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya. Kenapa hanya ada di Indonesia ya? Mungkin karena itu bahasa kita. Itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain. Di kantor anak selesai sholat duhur ada ustadz yang tidak zikir, tapi langsung berdiri kultum. Isinya mengajak jamaah zikir-zikir bid'ah. Apa ini? Dikit-dikit bid'ah, jangan dengerin. Jalanin saja selama ini menurut anda baik. Memangnya yang menentukan amalan diterima itu kalian. Kalau dikit-dikit bid'ah kita beribadah semakin terkekang. Bagaimana menyikapi ustadz yang seperti ini? Sementara saya mau tegur, cuma ilmu saya masih dangkal dan malas berdebat. Bagaimana membedakan ustadz yang syar'i? Ya tentu saja, ini tidak ada istilah ustadz syar'i ya. Ini istilah baru ini. Baik, kalau anda tidak punya ilmu jangan didebatin, tetap aja berzikir, gitu kan? Tetap berzikir, tetap anda jalankan sunnah Nabi SAW, sudah cukup insya Allah.
Kalau tadi ditanya bagaimana membedakan ustadz, sebenarnya ustadz-ustadz itu kalau yang ustadz mengikuti sunnah Nabi tentu selalu punya dalil ya. Ini perkataan ini firman Allah dalam surah ini kata Nabi SAW. Jadi tidak pernah dari dia, tidak ada pendapat pribadi. Umumnya, maaf saya bukan mengatakan pengajian kita ini secara khusus, tapi di sini juga tadi anda dengar setiap kali sampaikan sesuatu bisa kita sampaikan ada dalilnya. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, gitu kan? Jadi punya panduan, jadi bukan karangan-karangan dari kita sendiri. Ada ustadz yang bisa mengetahui bahwa si A sakit paru-paru dan ternyata benar apa yang ustadz itu katakan. Apakah itu berdosa jika kita percayai? Kenapa dulu ini? Mungkin ustadznya dokter. Jangan buru-buru. Mungkin dokter tahu, oh dari nafasnya orang ini kayaknya paru-paru nih. Ini sudah pengalaman dia. Batuk ini tenggorokan gatal, oh ini gejala flu. Mungkin dia dokter. Tapi kalau dia tebak orang lewat, ini paru-paru. Nah itu dukun. Ini bukan ustadz, ini dukun. Jangan dipercaya ini. Ya. Apakah hadis ini palsu? Cinta tanah air sebagian dari iman. Oh iya. Ini palsunya palsu super nih. Dari mana ini cinta tanah air sebagian dari iman? Bagaimana hukumnya berhubungan suami istri saat seorang istri membayar hutang puasa wajibnya di luar Ramadan? Batal puasanya. Nah. Ya. Sabarlah, ini suaminya. Masa nggak bisa sabar nih? Kalau setiap istrinya bayar utang Ramadan diganggu kan kesian. Kapan bayar utangnya? Ya nggak Pak Yoyo? Iya, harusnya begitu. Jadi kalau istri lagi puasa pulangnya habis maghrib, jadi batal puasanya. Kalau emang dibatalin oleh suaminya batal, tapi ini tidak boleh semestinya. Semestinya si istri nggak boleh batalin, semestinya. Karena ini puasa wajib. Ketaatan pada manusia hanya kalau bukan berbau maksiat pada Sang Pencipta. Misal masalah sunnah, kalau puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid nggak apa-apa dibatalin. Tapi kalau bayar puasa Ramadan ini wajib, nggak bisa. Hak wajibnya Allah kalau ketemu dengan hak wajibnya makhluk yang didahulukan yang mana? Hak wajibnya Allah. Karena ini bayar utang Ramadan hak wajib Allah. Jadi di sini suami berdosa kalau dia batalkan puasa istrinya, istri juga berdosa. Bukan udzur itu. Bukan udzur untuk membatalkan karena hubungan biologis ya. Ini juga nggak masuk dalam rukhsah, nggak ada rukhsah. Masih masuk dalam rukhsah kalau dia musafir malah, gitu kan? Lain kalau suami istri musafir, kemudian mereka membatalkan puasa dengan niat karena safar, maka itu boleh. Tapi nggak boleh direkayasa ya. Jangan nanti gara-gara mau berhubungan biologis kita safar keluar yuk balik lagi. Nah ini nggak boleh. Ya. Tentu di sini kalau dia lakukan, Allahu alam. Pendapat ulama khilaf tentang kalau orang melakukan di bulan Ramadan, suami istri, maka ada kafarah kan? Selain dia membayar utang Ramadan itu, misal suami istri siang hari Ramadan berhubungan biologis, batal puasanya. Tidak ada rukhsah, bukan karena safar, bukan karena sakit, juga bukan karena udzur, gitu kan? Maka kemudian mereka batal puasanya karena berhubungan biologis. Ini selain bertobat kepada Allah, bayar nanti utang Ramadannya di luar Ramadan dan juga kena kafarah. Kafarahnya itu bebasin budak, kalau nggak punya maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak punya maka memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan? Tapi kalau misal di luar Ramadan, kayak pertanyaan ini, di luar Ramadan, ini yang berselisih pendapat ulama. Apakah juga orang yang bayar utang Ramadan kena denda kafarah kalau dia batalkan? Ini pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak kena, ada yang mengatakan kena. Tapi pendapat yang paling kuat tetap kena. Karena permasalahannya dia sedang melakukan puasa Ramadan walaupun di luar Ramadan, dan ini masih berhubungan karena Allah Subhanahu wa taala pada saat berfirman fa'iddatun min ayyamin ukhar, gantikan dengan hari-hari yang lain. Ini yang diganti adalah puasa Ramadan, berarti hukum Ramadan berlaku padanya walaupun di luar Ramadan. Seperti halnya di Palestina dan Syria yang lagi perang, jika suami berkehendak ikut jihad di sana, mana yang sebenarnya harus dia utamakan? Maaf, Ustadz, mana yang lebih utama? Pergi perang meninggalkan anak istri atau menjaga anak istri di rumah? Pergi perang tentunya. Para sahabat waktu dipanggil jihad oleh Nabi SAW ya tinggalkan istri anaknya. Istri anaknya sabar, memang sudah begitu. Semua istri Nabi SAW sabar. Anda harus sebagai seorang wanita punya iman yang kuat seperti baja. Tidak boleh malah menjadi penghalang.
Ini ibu-ibu ini harus belajar. Kalau suami lagi mau pergi masjid, silahkan ke masjid, pahalanya besar gitu. Jangan ke masjid mas, di sini aja. Wah, makin dikendorin, gitu kan. Jangan. Ini saya ambil nggak ya kredit bank? Jangan mas, haram. Gitu. Gak apa-apa, ambil aja. Nanti kita tobat. Gimana caranya? Nggak boleh. Harus menjadi orang yang mendukung kebaikan suaminya, gitu kan. Dan memang sudah begitu hukumnya. Kalau mau ditunggu urus anak sama istri, siapa yang pergi jihad? Berarti orang bujang-bujang semua. Kesian orang yang sudah nikah nggak dapat mati syahid. Dan ibu sendiri rugi tuh. Karena kalau suaminya mati syahid kan bisa ditunjuk. Kamu ikut sama saya ke surga, kan luar biasa itu. Mestinya kita memotivasi, semestinya gitu kan. Allahu alam. Dulu ketika masih anak gaul, saya masih suka nongkrong di kafe-kafe Kemang bersama teman-teman. Biasanya saya dicekokin minuman dan lain-lain. Setelah taubat, saya di akhirat nanti tidak dapat meminum air susu dari sungai di surga bersama bidadari. Dikarenakan dalam tubuh saya sudah ada kandungan khamar. Kenapa harus sebut bidadarinya nih? Harus diselipin sesuatu gitu. Ini muridnya siapa nih? Saya nggak bilang loh Pak Yoyo ya. Jadi tentu saja kalau sudah taubat dimaafkan, aman kalau sudah taubat gitu kan. Tapi masalahnya jangan tunda taubat, kita nggak tahu nih kapan meninggal. Nggak ada jaminan kita masih bisa hidup kan. Sekarang teman-teman, ada siapa yang bisa dapat jaminan di sini bisa pulang ke rumahnya sebentar? Nggak ada jaminan. Semoga Allah panjangkan umur kita dengan ketaatan, tapi kita tidak tahu. Ajal bisa datang. Jadi salah kalau ada orang nunda-nunda taubatnya, ini nggak bisa. Sama halnya, tidak boleh juga kita berbangga dengan amal yang pernah kita kerjakan. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu, udah dicatat sama malaikat. Sekarang, besok, lusa, buku amal kita tiap hari diterima, dicatat oleh para malaikat. Gitu kan? Jadi jangan sampai tunda gitu. Apakah nafkah yang diberikan suami kepada istri, suami berhak meminta laporan pengeluaran? Tentu saja, dia punya hak, boleh saja. Tapi nggak usah lah, untuk apa minta laporan? Untuk apa? Jangan pelit-pelit lah. Kasih aja. Nanti kan antum juga dapat servisnya, gitu kan? Ketawanya besar-besar nih ya. Padahal saya cuma bermaksud secara umum loh. Pak Yo? Gimana nih? Saya sudah berpacaran dengan seorang Katolik selama 2 tahun, tapi alhamdulillah saya sudah putus. Setelah saya putus, saya mendengar mantan saya yang Katolik tersebut dekat dengan pria lain. Dan suatu hari mereka pergi ke Bandung dan menginap. Apakah saya dosa jika saya berpikiran jika mereka berzina? Ini apa? Sudah putus, sudahlah. Masa mau dicari tahu lagi ngapain segala? Antum harus bersyukur. Saya pikir tadi pertanyaannya, apakah saya sudah benar putusin dia? Jawabannya iya. Ini ke hotel, lalu saya berpikiran mungkin dia berzina. Saudaraku, udah usah terlalu jauh ini ya. Saya sarankan teman-teman yang begini segera menikah dengan mukminah insya Allah, jadi aman. Tidak pikirin lagi perempuan seperti itu. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu. Bukan saya. Sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan. Rokok haram, nggak boleh merokok. Jangan merokok sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba. Apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nggak boleh, haram. Gitu. Bagaimana hukumnya imam perokok? Kalau sholat, kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Belum lama saya coba ta'aruf, tetapi sehabis pertemuan si akhwat tidak berkeinginan untuk lanjut ta'aruf sama ana. Dan akhirnya ana tidak percaya lagi untuk ta'aruf. Nah, apa yang harus ana lakukan kalau sudah ada perasaan seperti ini? Mana akhwat kita ini, kesian nih.
Siapa akhwat yang siap nikah nih? Ayo. Kenapa putus asa, akhi? Tidak ada perempuan lain? Hah? Harus kuat, kan itu. Jangan kurung diri kita di sebuah persepsi atau kurung yang saya pernah bilang, bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama ini saya gila. Gitu. Nanti gila benar nanti. Jangan. Ini tidak mau ya sudahlah, gitu kan. Cari yang lain, banyak makhluk Allah, masya Allah, hamba Allah penuh. Bahkan perempuan sekali lebih banyak daripada laki-laki, gitu kan. Bersangka baik, kalau antum di jalan Allah sudah benar, kemudian tidak jadi berarti kebaikan tuh. Jangan putus asa. Yakinlah dengan Allah, karena nikah adalah sunnah Nabi SAW. Pasti baik. Minta sama Allah petunjuk, insya Allah Allah akan kasih gitu. Dan saya sarankan teman-teman masih bisa mendaftar di sini, banyak kok kan. Bisa mendaftar di masjid kita ini, insya Allah akan ada biodata yang dikasih dan akan disatukan oleh teman-teman yang sudah membuat itu. Hari ini saya bekerja setengah hari karena saya ingin menghadiri kajian Ustadz. Karena jika saya kerja full, saya akan terlambat menghadiri kajian Ustadz dan juga telat sholat maghrib. Bagaimana pendapat Ustadz? Apakah yang saya lakukan ini benar? Ini bagaimana cara jawabnya nih? Hah? Kenapa kok Ustadz selalu yang di bawah-bawah nih? Hah? Benar nggak ini gara-gara majelis ilmu gitu? Tentu kalau antum punya akad di kantor nggak boleh, akhi. Kalau akad kantor antum kerja sampai jam 5 sore, ya jam 5 sore. Kalau mau lebih aman, pamit. Siapa yang bertanggung jawab di kantor? Khusus hari Rabu misalnya, saya mungkin pamit untuk keluar jam sekian. Bisa nggak? Karena ada majelis ilmu yang saya mau sampaikan. Oh nggak bisa gini-gini, baik. Apa konsekuensinya? Mungkin gaji saya dipotong untuk hari itu setengah atau apa? Gak masalah. Atau saya ganti dengan jam lain di hari lain saya lembur. Apa negosiasi coba sampaikan gitu kan? Kalau tidak ada pintu sama sekali, akadnya antum tanda tanganin harus jangan ya, nggak boleh. Majelis ilmu, majelis baik, majelis suci, nggak boleh ternodai dengan maksiat. Antum maksiat dengan tempat kerja nggak boleh. Harus bahasakan baik-baik sama mereka, gitu kan? Karena antum sudah akad. Makanya saya bilang lebih baik sampaikan. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanggung jawab di kantor yang muslim bisa faham. Kita berikan penjelasan dengan cara nego tadi. Mungkin gaji kita dipotong, mungkin kita ganti dengan jam kerja yang lain, lembur, mungkin dan seterusnya. Hal-hal yang positif saja. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau masalah sholat maghrib jangan dihubungkan, akhi. Sholat maghrib antum harus sholat, nggak bisa enggak. Mampir di mana saja masjid, gitu kan? Di mana saja. Saya kalau keluar telat, saya cari masjid di pinggir jalan. Mana masjid, mampir sholat dulu. Baru datang ke sini, gitu kan? Nggak ada masalah, sholat dulu. Gitu. Jangan ditunda sholat maghribnya, jangan hanya kena takut kehilangan majelis, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas sudah selalu teman-teman tim upload di YouTube. Kajian kita sekarang, insya Allah minggu depan antum sudah dapat kajian yang sama sudah ada gitu. Bisa ditonton, bisa diulang-ulangin, insya Allah nggak ada masalah, gitu kan? Allahu a'lam.